Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas DPS Teknik Gempa. Kami dari kelompok S3 akan mempresentasikan materi analisa beban gempa menggunakan rangka bracing. Baiklah, inilah video presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan analisa beban gempa dengan bracing. Beban gempa adalah beban yang bekerja pada struktur akibat dari pergerakan tanah yang disebabkan oleh adanya gempa bumi dan mempengaruhi struktur tersebut. Struktur rangka bracing merupakan sistem struktur yang didesain untuk menahan beban lateral berupa gempa. Sistem rangka bracing konsentrik merupakan pengembangan dari sistem portal tidak berpengaruh atau lebih dikenal dengan moment resisting frame. Sistem ini dikembangkan sebagai sistem penahan gaya lateral dan memiliki tingkat kekakuan yang cukup baik. Selanjutnya kita ke denah lantai 1 dan lantai 2. Di sini kita bisa lihat denah struktur gedung 2 lantai, yaitu denah lantai 1 dan lantai 2 yang simetris, di mana panjang bangunannya yaitu 9 meter dan lebar bangunannya 9 meter. Kemudian ada gambar tampak depan dan belakang. Di sini terdapat tinggi kolom lantai 1 dan 2 yaitu 8 meter. Dan teman-teman bisa lihat pada gambar ini kami menggunakan bracing tipe single diagonal. Langkah-langkah analisa beban gempa menggunakan bracing konsentrik adalah sebagai berikut. Perhitungan pembebanan. Di sini yang pertama beban mati. Tebal plat yaitu 120 mm, beban spesi 42 kg per meter persegi, beban keramik 24 kg per meter persegi, beban pelapon dan penggantung 18 kg per meter persegi, beban sendiri plat 240 kg per meter persegi, berat total beban mati 324 kg per meter persegi. Beban mati pada balok, yaitu beban mati yang bekerja pada balok meliputi beban dinding pasangan setengah batu, yaitu 4 meter dikurangi 0,3 kali 250 didapatkan 925 kg per meter. Beban hidup. Beban hidup untuk bangunan kantor adalah 250 kg per meter persegi, terdapat pada buku PPURG 1987-2. Beban hidup pada atap adalah 100 kg per meter persegi, terdapat pada buku PPURG 1987 halaman 7. Selanjutnya, beban gempa. Yang pertama, perhitungan berat seismik aktif. Di sini diketahui panjang bangunan 9 meter, lebar bangunan 9 meter, tinggi kolom lantai 1 dan 2 8 meter, jumlah kuartal arah melintang 4, jumlah kuartal arah memanjang 4, panjang total balok 36 meter, jumlah kolom 16, dimensi kolom 0,3 kali 0,3, dimensi balok 0,25 kali 0,3, tebal plat 0,12, berat volume beton yaitu 2.400 kg per meter persegi, terdapat pada PPURG 1987 tabel 1. Berat dinding setengah batu yaitu 250 kg per meter persegi, terdapat pada PPURG 1987 tabel 1. Selanjutnya, berat pelapon yaitu 18 kg per meter persegi, berat spesi 21 kg per meter persegi, berat keramik 24 kg per meter persegi, mekanika atau elektrikal 25 kg per meter persegi. Selanjutnya kita menghitung berat lantai 2. Pada berat lantai 2 di sini ada plat yaitu beratnya 23.328 kg, berat kolom 6.912 kg, berat balok 12.960 kg, berat dinding 18.000 kg, berat pelapon 1.458 kg, berat spesi 1.701 kg, berat keramik 1.944 kg,
berat mekanika atau elektrikal yaitu 2021 kg. Jadi, berat total W2 atau lantai 2 yaitu 68.328 kg. Selanjutnya, menghitung berat lantai 1, yaitu berat plat 23.328 kg, berat kolom 6.912 kg, balok 12.960 kg, berat dinding 18.000 kg, berat plafon 1.458 kg, berat spesi 1.701 kg, berat keramik 1.944 kg, berat mekanika atau elektrikal yaitu 2021 kg. Jadi berat total W1 atau berat lantai 1 yaitu 68.328 kg. Jadi didapatkan berat keseluruhan dari lantai 1 dan lantai 2 yaitu dengan rumus berat lantai 1 ditambah berat lantai 2 yaitu 68.328 ditambahkan 68.328. Jadi didapatkan berat keseluruhannya yaitu 136.656 kg. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari gaya geser horizontal akibat gempa. Namun, sebelum kita menghitung gaya geser horizontal akibat gempa, kita harus menentukan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah menentukan kelas situs. Berdasarkan SNI 1726 2019 tabel 5, lokasi Mataram menggunakan kelas situs SD atau tanah sedang, di mana nilai N untuk tanah sedang adalah 15-50, sehingga di sini kami menggunakan N sama dengan 40. Selanjutnya, kita menentukan nilai S1 dan SS. Nilai S1 dan SS diperoleh dari peta gempa dengan pengulangan 2500 tahun dan T sama dengan 0,2 detik. Karena lokasi kita di Mataram, di dalam peta gempa ini kita akan mencari lokasi Mataram. Lalu kita akan mencocokkan warna lokasi kita dengan nilai dari SS. Sehingga di sini ditemukan nilai SS-nya adalah 1. Selanjutnya kita menyamakan lagi warna lokasi kita dengan nilai S1 sehingga akhirnya ditemukan nilai S1 sama dengan 0,4. Selanjutnya kita akan menentukan nilai koefisien FA dan FF. Setelah kita mengetahui nilai S1 dan SS, maka kita akan bisa menentukan nilai FA dan FF berdasarkan tabel 6 dan tabel 7. Jika nilai SS-nya sama dengan 1, maka kita dapat menentukan bahwa nilai FA-nya sama dengan 1,1. Dan jika nilai S1-nya sama dengan 0,4, maka nilai FF-nya sama dengan 1,9. Selanjutnya, kita akan menentukan spektrum respon desain berdasarkan SNI 1726 2019 pasal 6,3. Kita akan mencari percepatan respon periode pendek, di mana rumusnya adalah SDS sama dengan 2/3 dikali FA dikali FV sehingga menghasilkan 1,939 G. Selanjutnya, SD1 sama dengan 2/3 dikali FF dikali S1 sehingga menghasilkan 0,507. Selanjutnya, kita akan menentukan periode keutamaan dan kategori resiko struktur. Ini didasari pada SNI juga tahun 2019 pada tabel 3 dan 4. Di mana karena kita menggunakan bangunan dengan fungsi kantor, maka kategori resiko dari fungsi kantor adalah resiko kedua. Maka ketika kita sudah mengetahui resiko strukturnya adalah kedua, kita dapat mengetahui faktor keutamaan gempa berdasarkan tabelnya yaitu 1, sehingga nilai IE-nya sama dengan 1. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan periode fundamental struktur, di mana rumusnya adalah TA sama dengan CT dikali HN pangkat X, di mana di sini nilai CT dan nilai X berdasarkan pada SNI tabel 18. Dan HN merupakan tinggi total struktur, sehingga setelah kita memasukkan nilainya yaitu CT sama dengan 0,0488 dan X sama dengan 0,75 karena kita menggunakan struktur rangka baja dengan bracing konsentris, berarti kita masuk ke dalam klasifikasi semua sistem struktur lainnya, sehingga nilai CT kita 0,0488 dan X adalah 0,75 serta ketinggian total struktur kita adalah 8. Setelah kita memasukkan angka-angkanya, kita menemukan nilai TA sama dengan 0,232. Selanjutnya, kita akan menentukan faktor R atau sistem pemikul gaya seismik.
Di sini sistem pemikul gaya seismiknya adalah 7, karena di sini kita menggunakan bracing dengan konsentris khusus. Bisa dilihat di tabel 12 SNI 1726 2019. Selanjutnya kita menentukan nilai K. Di sini karena nilai TA yang sudah kita hitung tadi adalah 0,5 detik, maka K kita sama dengan 1, sesuai dengan persamaan di SNI 1726 2019 di halaman 73, bahwa jika nilai T lebih kecil dari 0,5 atau sama dengan 0,5, maka nilai K-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita menentukan koefisien respons seismik sesuai dengan SNI pasal 7.8.1.1, di mana rumusnya adalah CS sama dengan SDS dibagi R per 1. Setelah kita masukkan angka-angkanya, maka didapatkan CS sama dengan 0,199. Selanjutnya kita akan menghitung batasannya. CS max sama dengan SDS dibagi T dikali R per 1, dan didapatkan nilai CS max sama dengan 0,857. Selanjutnya CS min sama dengan 0,044 dikali SDS dikali 1. Lalu didapatkan nilai CS min sama dengan 0,0613. Maka kita menggunakan nilai CS di antara rentang angka 0,0813 dan 0,857, yaitu 0,199. Sehingga setelah kita menghitung semua ketentuan dan faktor di atas, baru kita bisa menghitung gaya geser horizontal akibat beban gempa dengan rumus V sama dengan CS dikali WT atau berat total, di mana V sama dengan 0,199 dikali 1366,56, V sama dengan 272,011 kg. Sehingga selanjutnya kita bisa menghitung distribusi gaya geser horizontal akibat beban gempa di sepanjang tinggi gedung dengan rumus sebagai berikut. Fx sama dengan Cfx dikali V, dengan Cfx sama dengan W1 dikali HI pangkat K, dengan sigma Ni dikali W1 dikali HI pangkat K. Lalu kita akan menghitungnya dalam bentuk tabel. Di sini kita menggunakan 2 lantai. Lalu yang tabel HI adalah ketinggian dari strukturnya, di mana lantai 1 ketinggiannya adalah 4 meter dan lantai 2 atau total keseluruhannya adalah 8 meter. Selanjutnya HI1 kita pangkatkan dengan K, karena K kita adalah 1, maka nilainya sama. Selanjutnya W ini adalah berat per lantainya. Jadi berat per lantainya itu sama, yaitu 68328 kg. Lalu berat per lantainya kita kalikan dengan HI kuadrat K, sehingga menghasilkan nilai tersebut. Lalu kita juga menghitung Cfx dengan rumus yang ada di atas, sehingga kita mendapatkan Cfx di lantai 1 0,333 dan Cfx di lantai 2 0,667. Lalu kita dapat menghitung di tiap kuartalnya, yaitu yang pertama di Fx sama dengan Cfx dikali V. Kita tinggal mengalikan nilai Cfx dengan V yang sudah kita hitung di atas, yaitu 272,011 kg, sehingga kita mendapatkan hasil 181,340 untuk lantai 2 dan 90,670 untuk lantai 1. Begitu pula dengan sumbu Y-nya, di lantai 1-nya 90,670 dan di lantai 2-nya 181,340. Selanjutnya kita akan menganalisa pada asam persab. Di sini bisa dilihat untuk denahnya. Kita menggunakan denah yang simetris pada lantai 1 dan lantai 2. Kita buat dulu di aplikasi hisapnya. Di sini kita menggunakan satuan kilogram meter. Kita pilih grid only, kemudian kita oke. Nah, di sini baru kita edit grid datanya. Modify. Nah, di sini kemudian kita masukkan data-datanya. Di sini untuk bentang 1, 2, 3 kita pakai sepanjang 3 meter, sama-sama 3 meter. Jadi di arah X dan arah Y nya kita pakai sama-sama 3 meter, panjangnya 3 meter. Kemudian di arah Z nya atau vertikalnya atau ketinggiannya, di sini pada gambar tampak belakangnya kita bisa melihat tinggi keseluruhannya setinggi 8 meter. Jadi tinggi tiap lantainya di sini kita menggunakan 4 meter. Di sini kita tambahkan 4 meter. Kemudian kita hapus yang di bawahnya.
Oke. Selanjutnya kita masukkan atau definisikan untuk definisikan materialnya. Kita klik define material. Di sini kita menggunakan baja 34 sesuai dengan SNI 1729/2002. Kita tambahkan material baru, kemudian kita tulis namanya baja 34. Nah, untuk beratnya ini di sini sudah sama. Kemudian untuk memasukkan tegangan lelehnya sama tegangan ultimate-nya, di sana kan satunya MPa, juga satuannya Newton per milimeter persegi. Jadi di sini kita menggunakan Newton milimeter. Nah, kemudian di sini kita masukkan modulus elastisitasnya sebesar 200.000 MPa. 200.000 MPa. Kemudian untuk Poisson ratio-nya kita pakai 0,3 dan koefisien thermalnya sudah benar. Kemudian kita tambahkan, kita masukkan tegangan leleh minimumnya sebesar 210 MPa dan tegangan ultimate-nya sebesar 340 MPa. Nah, untuk tegangan efektif leleh minimumnya di sini kita akan mengalihkannya dengan 1,1. Sama di sini juga di tegangan leleh ultimate-nya kita kalikan dengan 1,1. Oke. Selanjutnya kita definisikan struktur bajanya. Di sini kita menggunakan struktur baja atau profil baja 600 x 300 dengan tinggi 600, lebar sayap 300, tebal sayapnya 23 dan tebal badannya 14. Tinggal kita tambahkan ini vertebrae, kemudian baja WF. Setelah itu kita masukkan namanya menjadi baja WF. Nah, untuk desain kolom, balok beserta bracingnya kita menggunakan satu profil yang sama atau menggunakan profil yang sama semuanya, kolom, bracing serta baloknya. Kita masukkan. Nah, kemudian di sini kita ganti materialnya menjadi baja 34. Kemudian kita masukkan tingginya, karena di sini tingginya 600 mm, sedangkan kita menggunakan satuan kilogram meter, jadi kita harus mengkonversikan dulu milimeter menjadi meter, sehingga ini menjadi 0,6 meter. Untuk lebar sayap atasnya selebar atau sepanjang 0,3 meter. Kemudian juga di lebar sayap bawahnya juga sama 0,3 meter. Nah, kemudian untuk ketebalan sayap atasnya kita menggunakan tebalnya setebal 23 mm atau setara 0,023 meter. Nah, kemudian untuk tebal badannya kita menggunakan 14 mm atau setara dengan 0,014 meter. Di sini juga sama, untuk tebal sayap bawahnya setebal 23 mm. Nah, kemudian kalau sudah kita klik OK. Oke, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan menggambar modelnya dulu. Di sini langsung saja kita gambar. Nah, di sini untuk sectionnya, untuk profilnya kita sudah menggunakan profil yang sudah kita buat tadi. Tinggal kita gambar di sini. Yang pertama kita mulai dari tanpa atas. Kita mulai dari yang paling nanti atas. Kita gambar. Nah, setelah itu kemudian kita tinggal replikat aja biar dia cepat. Nah, sudah jadi untuk modelnya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke tahap menambahkan tumpuan. Di sini kita menggunakan tumpuan jepit. Nah, jadi tinggal kita tambahkan saja. Kita pergi ke lantai yang paling bawah atau grid yang paling bawah, kemudian kita select
Untuk sign, join, restrain, kemudian kita pilih tumpuan jepit, kemudian oke. Nah, bisa dilihat di sini sudah dimasukkan untuk tumpuan jepitnya. Pada langkah selanjutnya kita akan menggambarkan rangka bracingnya. Di sini untuk rangka bracingnya kita juga akan menggunakan profil baja yang sama. Kita gambarkan saja. Bisa dilihat untuk pada tampak belakangnya. Seperti inilah rangka yang bracing yang kita gunakan, yaitu rangka bracing konsentrik. Tinggal kita gambarkan saja di sini. Kemudian tinggal kita gambar untuk pelat lantainya. Tapi sebelum kita menggambar pelat lantainya, kita gambar dulu atau kita definisikan dulu untuk tebal pelat lantainya. Di sini kita pilih area, kemudian tinggal kita pilih area section, kemudian kita ganti namanya menjadi pelat. Nah, untuk pelatnya di sini kita menggunakan tebal pelat tebal 130 mm atau setara dengan 12 cm. Di sini tinggal kita tambahkan saja untuk materialnya. Untuk material bajanya kita bagi pada 34, kemudian untuk tebalnya 0,12 meter. Ya, oke. Nah, kalau sudah tinggal kita gambarkan saja. Ya, seperti inilah jika kita sudah menambahkan untuk pelat lantainya. Selanjutnya kita akan lanjut untuk mendefinisikan pembebanan. Kita di sini hanya menggunakan 3 pembebanan, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Beban mati ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama beban mati pada pelat dan beban mati pada balok. Kita tambahkan dulu beban mati. Untuk beban mati pada pelat lantai, kita pilih area sections, kemudian kita pilih pelat. Oke. Nah, tinggal kita tambahkan saja beban matinya. Kita tambahkan sign, area load, uniform. Nah, di sini kita tambahkan beban matinya sebesar 324 kg per meter persegi, kemudian oke. Nah, di sini sudah ditambahkan. Kemudian kita lanjut untuk beban mati pada balok. Untuk beban mati pada baloknya ini meliputi beban dinding pasangan setengah batu, yaitu sebesar 925 kg per meter. Nah, di sini kita asumsikan untuk beban mati pada baloknya ini di pinggir-pinggirnya saja, untuk asumsi saja. Kemudian kita tambahkan sign, frame load, distribute, beban merata, kemudian kita tambahkan sebesar 925 kg. Oke. Nah, di sini sudah ditambahkan untuk beban meratanya pada dinding atau beban mati pada baloknya. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk menambahkan beban hidup. Beban hidup juga kita tambahkan pada atapnya. Untuk beban hidup pada atap itu kita dapatkan dari buku PPURG 1987 sebesar 100 kg per meter persegi. Jadi di sini tinggal kita tambahkan untuk beban mati pada atap sebesar 100 kg per meter. Sign, area load, uniform cell. Nah, kita tambahkan untuk beban hidupnya sebesar 100 kg. Oke. Kemudian untuk beban hidup pada lantai 1 kita tambahkan di sini berdasarkan buku PPURG 1987 tabel 2. Untuk beban hidup untuk bangunan kantor adalah sebesar 250 kg per meter persegi. Jadi kita tambahkan di sini sebesar 250 kg per meter persegi. Oke ya, selanjutnya kita akan menambahkan beban gempa pada struktur ini. Di sini beban gempa kita sudah mendapatkan untuk beban gempa pada lantai 1 sebesar 90,670 kg pada arah X dan arah Y-nya. Begitu juga dengan lantai 2. Kita tambahkan di sini. Kita pilih sign, join load, force,
Nah, kita tambahkan untuk beban gempa arah Y-nya dulu. Kita tambahkan sebesar 90,670. Oke, nah kita sudah menambahkan beban gempa pada arah Y. Untuk beban gempa pada arah X, cara memasukkannya sama saja. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan run atau menjalankan analisa di software SAP 2000 ini. Pertama kita lihat display, analyze setelah option, nah kemudian kita centang, oke, kemudian run analyze. Kita jalankan semuanya kecuali modal, ini run. Kita tunggu prosesnya berjalan. Ya, inilah hasil dari analisa kita pada software SAP 2000 ini. Kemudian kita lihat simpangan yang terjadi pada strukturnya. Biasanya simpangan terbesar berada pada kombinasi ketiga. Nah, kita bisa lihat di kombinasi pertama simpangannya 004, 0,004, kemudian pada combo 3 kita lihat. Nah, di sini simpangan terbesar terjadi pada combo ketiga.